Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 1 hingga 5, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pernahkah saudara menanam sebuah pohon mangga atau mungkin pohon pisang ya? Apa yang saudara harapkan ketika menanam sebuah pohon seperti itu? Tentunya kita mengharapkan sebuah hasil, yaitu buah yang baik, buah yang manis. Tapi bagaimana jika pohon itu tidak menghasilkan buah yang diharapkan? Tentu hal itu akan membuat kita kecewa, bukan? Nah, saudara, hal yang serupa diingatkan dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita sebagai umatnya disebut sebagai ranting-rantingnya. Nah, apa yang diharapkan dari kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu? Saudara, sebagai ranting tentu saja diharapkan dari ranting-ranting itulah nanti keluar buah-buah yang diharapkan, buah-buah anggur yang diharapkan. Nah, namun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita hanya dapat berbuah dengan baik atau menghasilkan buah yang manis jika kita tinggal di dalam Dia. Apa artinya, saudara? Nah, sama seperti ranting pada pohon, dia hanya dapat tetap hidup dan berbuah jika dia melekat pada batang pohonnya. Karena dari sanalah ranting itu mendapatkan sumber makanan bagi pertumbuhannya. Pada waktu ia tidak melekat lagi, itu berarti dia terlepas dari sumber makanannya, sumber kehidupannya, dan itu berarti dia akan kering dan mati. Demikian juga dengan kita orang percaya. Kita diminta untuk tinggal di dalam Kristus. Dalam arti kita harus memelihara relasi yang dekat dengan Dia, yang bergantung kepada Dia, karena dari sanalah kita memperoleh makanan bagi jiwa dan roh kita, yang membuat kita dapat terus bertumbuh dan kemudian berbuah bagi Tuhan. Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, hikmat, dan bimbingan, sehingga kita dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian kita akan dapat berbuah lebat, menghasilkan buah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kemudian dapat memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya jika kita tidak melekat pada Dia, maka kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan kehendaknya dan menghasilkan buah dan menjadi berkat. Jika kita berusaha melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, maka akibatnya kita akan gagal. Atau sekalipun usaha kita itu nampak berhasil, tapi itu bukanlah buah yang berkenan pada Tuhan. Dan dampaknya tidak akan bersifat kekal. Karena itu, saudara, kita harus senantiasa tinggal di dalam Kristus. Dengan terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, bergantung kepada Dia, melekat kepada Dia sebagai pokok daripada kehidupan kita. Kita perlu menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa setiap hari dan dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Sehingga kemudian dari sanalah kita dimampukan untuk bertumbuh dan kemudian berbuah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.